Di zaman kuno, ada kelompok-kelompok rahasia dan perkumpulan mistik yang menyimpan pengetahuan tersembunyi. Pengetahuan ini dipercaya bisa menjadi jembatan antara yang ilahi dan yang manusiawi. Dari berbagai ajaran misterius itu, ada satu pencarian yang selalu dianggap sebagai puncak pencapaian spiritual sekaligus intelektual. Usaha untuk bisa menyentuh pikiran Tuhan. Bayangkan diri kita berdiri di tepi ketidakpastian, di mana energi halus kosmos seakan berbisik, mengungkap rahasia penciptaan. Disinilah perjalanan kita dimulai, sebuah eksplorasi menuju jalur yang hanya ditempuh oleh sedikit orang tercerahkan, yang telah mengubah arah sejarah dan kesadaran manusia. Angka, simbol, dan tanda dalam kehidupan seringkali bukan kebetulan. Mereka menyimpan makna spiritual yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dalam tradisi kuno, ada tingkat pencapaian yang melambangkan puncak pencerahan spiritual dan intelektual. Mereka percaya di titik itu seseorang bisa memahami mekanisme ilahi yang menggerakkan alam semesta. Kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan Yesus Kristus. Pada usia yang dianggap matang secara rohani, ia menuntaskan misinya, mengubah sejarah manusia selamanya. Usia itu melambangkan pengorbanan, kelahiran kembali, dan wahyu spiritual yang dalam. Di dunia alami pun, kita menemukan pola yang sama. Lihat saja tubuh manusia. Tulang belakang kita terdiri dari ruas-ruas yang menopang hidup, sekaligus menjadi saluran energi menurut tradisi kuno. Ia dipandang sebagai tangga menuju pencerahan. Setiap langkah membawa kita semakin dekat dengan kebijaksanaan ilahi. Dari sini kita bisa membayangkan bahwa tubuh kita sendiri adalah peta yang disediakan alam untuk menuntun kita memahami, bahkan menyentuh pikiran Tuhan. Perjalanan ini membawa kita masuk ke dalam lorong-lorong sunyi, perkumpulan rahasia, seperti Freemason dan Rosicrucian, yang berabad-abad lamanya menjaga tradisi dan pengetahuan tersembunyi. Tokoh-tokoh seperti Manly P. Hall pernah menyusuri jalan ini, lalu membagikan sebagian pengetahuan yang dulu hanya tertutup bagi kalangan tertentu. Dari mereka kita belajar bahwa simbol-simbol dan ritual yang diwariskan bukanlah sekadar ornamen sejarah. Itu adalah bahasa rahasia, sebuah teknologi spiritual yang bisa membimbing pencari menuju transformasi pribadi dan kolektif. Setiap simbol, setiap upacara, penuh dengan lapisan makna. Mereka adalah pintu-pintu menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Namun, untuk memahaminya, tidak cukup hanya dengan intelektual. Dibutuhkan kerendahan hati, rasa hormat, dan keberanian untuk melihat lebih dekat, melampaui apa yang tampak di permukaan. Dalam keheningan perenungan, seringkali kita menemukan benang halus yang menghubungkan pengalaman manusia dengan yang ilahi. Di balik semua itu ada hukum dasar yang selalu dijaga oleh para bijak kuno, hukum sebab dan akibat. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap tindakan melahirkan reaksi, setiap pikiran mengirimkan getaran ke dalam jalinan eksistensi. Sejarah, kehidupan, bahkan ritme alam semesta, semuanya tunduk pada hukum ini. Peradaban bangkit dan jatuh, ekonomi berkembang lalu runtuh. Begitu pula hidup kita yang naik turun sesuai pola. Saat kita menyadari ini, kita tahu bahwa untuk bisa selaras dengan pikiran Tuhan, kita harus menyeimbangkan niat dan tindakan kita dengan irama alam semesta. Hukum ini bisa kita lihat dalam tubuh, dalam lingkungan, bahkan dalam pergerakan planet-planet. Semua berjalan sesuai tatanan, sebuah desain agung yang dimulai dari satu sebab utama. Dan ketika kita sadar bahwa pikiran dan tindakan kita adalah bagian dari rancangan itu, kita akan mengerti betapa kuatnya pengaruh kita terhadap hidup kita sendiri. Dengan kata lain, kita bukan hanya penonton pasif, tapi bisa menjadi pencipta aktif dari kenyataan kita. Setelah memahami hukum sebab akibat, kita dibawa pada alat terkuat yang kita miliki, imajinasi. Imajinasi bukan hanya khayalan kosong, melainkan kekuatan kreatif yang bisa menembus batas dunia fisik. Dengan visualisasi, kita tidak hanya bermimpi, tapi sedang membentuk realitas. Segala yang ada bermula dari sebuah pikiran, sebuah ide ilahi yang menunggu untuk diwujudkan. William Preston pernah berkata, imajinasi adalah suara jiwa yang berbicara kepada alam semesta, memerintahnya untuk membentuk dirinya sesuai dengan gambaran pikiran kita. Ketika kita membayangkan sesuatu dengan niat yang jelas dan emosi yang kuat, kita sedang memanggil energi yang sama dengan energi penciptaan bintang-bintang. Artinya,
Mengakses pikiran Tuhan bukan soal mencari keluar, tapi soal masuk ke dalam, menggunakan kekuatan kreatif yang sudah ada di dalam diri. Dengan latihan visualisasi yang konsisten, hati dan pikiran kita bisa sejajar dengan tujuan tertinggi. Dan di titik itu, kita bukan lagi hanya berharap, melainkan ikut menjadi co-kreator bersama alam semesta. Namun, imajinasi saja tidak cukup. Dibutuhkan niat yang kuat. Niat adalah komitmen teguh untuk mewujudkan apa yang kita bayangkan. Bedanya, keinginan tanpa niat hanyalah angan-angan. Tapi ketika keinginan digabung dengan niat, ia menjadi tenaga yang mampu mengubah realitas. Dan semakin niat kita selaras dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar kepentingan diri sendiri, semakin besar pula kekuatan manifestasinya. Dalam perjalanan ini, kita juga akan bertemu dengan perlawanan atau resistance. Rasa takut, ragu, bahkan suara negatif dalam diri adalah bentuk resistensi. Tapi justru disitulah peluang tumbuh. Kaum mistikus tahu, resistensi bukan musuh, melainkan guru. Dengan menghadapinya, kita jadi lebih kuat, lebih jernih, dan lebih dekat dengan tujuan ilahi. Dan pada akhirnya, untuk benar-benar menyentuh pikiran Tuhan, kita perlu belajar menyerah. Bukan menyerah dalam arti kalah, tapi melepaskan kontrol dan percaya pada tatanan ilahi. Menyerah berarti menyatukan kehendak pribadi dengan kehendak universal. Saat kita membiarkan aliran hidup membawa kita membuka diri untuk menerima kebijaksanaan yang lebih besar. Dan di sanalah, dalam ketenangan batin, kita semakin dekat dengan memahami dan merasakan pikiran Tuhan. Dari seluruh perjalanan ini, ada beberapa pengajaran penting yang bisa kita ambil. Kita belajar bahwa simbol dan tanda dalam hidup seringkali menyimpan makna lebih dalam yang bisa menuntun kita pada kebenaran. Kita menyadari bahwa tubuh kita sendiri adalah peta spiritual, mengingatkan bahwa jalan menuju kebijaksanaan selalu dimulai dari dalam diri. Kita diajak untuk hidup selaras dengan hukum sebab akibat, karena setiap pikiran dan tindakan punya konsekuensi. Kita juga belajar bahwa imajinasi dan niat adalah kekuatan kreatif untuk membentuk kenyataan kita. Kita diingatkan bahwa resistensi bukan penghalang, melainkan guru yang bisa membuat kita lebih kuat. Dan terakhir, kita memahami arti sejati dari menyerah, melepaskan kontrol untuk percaya pada tatanan ilahi, sehingga kita bisa hidup lebih tenang, selaras, dan penuh makna. Jadi, rahasia besar sebenarnya bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh perkumpulan kuno atau simbol-simbol misterius. Rahasia itu ada dalam diri kita sendiri. Setiap tarikan napas, setiap pikiran, setiap tindakan adalah bagian dari komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Simbol dan hukum kosmik hanyalah peta, namun tujuan sebenarnya adalah hati kita. Ketika kita hidup dengan kesadaran, ketika kita memilih untuk membayangkan hal baik, berniat dengan tulus, menghadapi hambatan dengan sabar, dan akhirnya berserah dengan penuh percaya, maka kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan para pencari kebenaran sepanjang sejarah. Jangan hanya mencari Tuhan di langit atau dalam rahasia yang tersembunyi. Carilah Dia dalam dirimu sendiri, dalam tubuhmu, dalam pikiranmu, dalam kasihmu kepada sesama. Karena mungkin cara paling nyata untuk mengakses pikiran Tuhan adalah dengan belajar hidup penuh kesadaran, penuh cinta, dan penuh keberanian untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikanlah kepada orang lain agar lebih banyak yang terinspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share halaman ini supaya kita bisa terus berjalan bersama.